Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'taqid ba'da tiqadillahi anna Muhammadar Rasulullah ila jami'il khalqi wa huwa wulida bimakkatin mahbiti wahyin wa huda wa kana mab'utsan biha wa hajara ila madinatin wa fiha kubira. Wa ta'taqid lan ngeyakinake sapa sira, wa ta'taqid lan ngeyakinake sapa sira, ai wa ta'taqidu. Wa ta'taqid lan ngeyakinake sapa sira, keyakinan itu di dalam hati, bukan di dalam pikiran, tapi di dalam hati. Wa ta'taqid lan ngeyakinake sapa sira ba'da tiqadillahi, ing dalem sakwise ngeyakinake Allah, ba'da tiqadillahi ing dalem sakwise ngeyakinake Allah. Setelah meyakini Allah, harus meyakini anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Tidak cukup meyakini Allah sebagai Tuhan, tidak cukup meyakini Allah semata, harus juga meyakini utusannya. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka meragukan kerasulan, kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Kanjeng Nabi ku oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik itu diragukan kenabian dan kerasulannya. Mosok Muhammad iku utusane Tuhan. Muhammad iku paling cuma cari sensasi, cuma cari perhatian, cuma cari popularitas untuk mendapatkan pangkat, mendapatkan pengikut. Itu adalah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Oleh karena itu tidak cukup hanya meyakini Allah Tuhan semesta alam, tidak cukup. Harus meyakini bahwa Allah mempunyai, Allah mengirim seorang manusia yang sempurna, yaitu Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah ada di pintu surga. Sejak Nabi Adam diciptakan itu sudah ada. Gandengane la ilaha illallah yaiku Muhammad Rasulullah.
Satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah ila jami'il khalqi marang sekabehane makhluk. Ila jami'il khalqi marang sekabehane makhluk. Semua makhluk, bukan hanya manusia. Jin juga, tumbuh-tumbuhan, ya, batu-batuan, iya, dedaunan, air, udara, semua itu adalah proyek-proyek yang akan diperbaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu bukan hanya milik daripada manusia saja, tapi milik semesta alam. Karena Nabi itu diutus untuk seluruh makhluk. Ila jami'il khalqi marang sekabehane makhluk. Cuma kita sebagai manusia itu kadar daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, yang diketahui oleh manusia adalah sebagaimana yang diketahui oleh manusia. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya, Nabi Muhammad itu diutus untuk semua makhluk. Jadi Nabi Muhammad itu milik semua makhluk, bukan dominasi manusia. Apalagi cuma dominasi umat Islam, tidak. Nabi itu menyayangi, mengajak semua makhluk supaya ke jalan yang benar. Wa utai Kanjeng Nabi kuwulida den lairake sinten Kanjeng Nabi. Wa utai Kanjeng Nabi kuwulida iku den lairake sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dilahirkan bimakaten ing dalam kota Mekah. Bimakaten ing dalam kota Mekah. Di Makkah lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bukan di Blora, bukan di Bojonegoro, apalagi di Bogor. Kalau itu Musodek, kelahiran Bogor, Nabi Musodek, Nabi Mukhtar di Lamongan, ngaku Nabi, mbok ngaku Nabi, mbok pengikutnya sing ngarani Nabi, mbok persepsi atau apa, wallahu a'lam. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Mekah. Mekah itu kota yang istimewa, termasuk kota tua. Kota yang paling tua itu di Mekah. Wa utai Kanjeng Nabi kuwulida den lairake sinten Kanjeng Nabi bimakaten ing dalam kota Mekah. Bukti daripada Mekah itu kota tua adalah di sana ada bangunan tua, yaitu Ka'bah Baitullah. Itu sebelum manusia ada, Ka'bah sudah ada. Mahbiti wahyin kang den turuni wahyu, utawa panggonan temurune wahyu. Mahbiti wahyin kang dadi panggonan temurune wahyu. Di kota Mekah itulah pertama kali Kanjeng Nabi menerima wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu termasuk sesuatu yang pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu bisa berbagai macam caranya, bisa lewat mimpi, bisa lewat ilham, bisa langsung lewat malaikat, bisa sudah ada dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
Tapi bukan seperti kamu. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, terus kemudian itu dari Allah, nggak bisa. Ora iso. Lah mulane menungso saliyane Kanjeng Nabi, utamane umat Kanjeng Nabi, iku kudu pedoman karo Al-Qur'an, karo Al-Hadis. Kemudian oleh para ulama dijabarkan lewat beberapa kitab-kitab karangan ulama. Kenapa? Supaya tidak ada manusia kemudian semua mengaku dia mendapatkan ilham, dia mengaku mendapatkan wahyu. Supaya ada ukuran wahyu itu sing model piye. Lah iki kudu diimano sakwise Kanjeng Nabi ku wis gak perlu ana wahyu maneh. Cukup Al-Qur'an itu sebagai pedoman, sebagai perwakilan, sudah diwakili, sehingga umat manusia tinggal mengamalkan, tinggal memahami. Itulah wahyun minallah. Wis karek maca tok wae, ora usah golek wahyu ning ndi, ora usah golek inspirasi teko ndi. Tidak perlu mencari inspirasi dari mana. Cari inspirasi dari gunung, cari inspirasi dari warung kopi. Wah, gak bener iku, sebenarnya iku mau ngelalekno butoan ngono ae. Semua inspirasi itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Tinggal kita memahami, menghayati. Mabete wayen kang dadi panggonan temurune wahyu wahudan lan petunjuk lan pituduh. Wa kana lan wonten sinten Kanjeng Nabi kumab'utsan den utus. Iku mab'utsan diutus dadi nabi, dadi rasul, dilantik. Mab'utsan iku diutus biya ing dalem Mekah. Pelantikane Kanjeng Nabi ning Mekah kono umur 40 tahun. Konsekuensinya Kanjeng Nabi dilantik ya kudu ngaku, kudu memproklamirkan sebagai nabi, sebagai rasul. Kok Kanjeng Nabi ku gak kena kitman. Kanjeng Nabi mokal duwe sifat kitman, menyembunyikan sesuatu. Kanjeng Nabi harus memproklamirkan diri. Mab'usan iku den utus biya ing dalam Mekah. Makanya kita harus mengikuti jejak Kanjeng Nabi, termasuk memproklamirkan. Harus memproklamirkan mana yang hak, mana yang benar. Nggak boleh menyembunyikan kebenaran. Kebenaran itu harus disuarakan, tapi disuarakan dengan cara yang benar, jangan sampai dengan cara yang tidak benar. Wajarolan hijrah sinten Kanjeng Nabi ila Madinatin marang kota Madinah. Wajarolan hijrah iku pindah tempat, pindah domisili ila Madinatin marang Madinah. Jadi ana kalane iku perlu pindah tempat iku. Kaya Kanjeng Nabi iki contone. Ana kalane jaga jarak dulu. Orang kok jaga jarak mergo Covid lho iki. Ada kalanya memang jaga jarak dengan orang-orang Mekah, supaya orang-orang Mekah itu berpikir, supaya orang-orang Mekah itu punya waktu bagaimana sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajaralan hijrah sinten Kanjeng Nabi ila Madinatin marang Madinah.
Wa fialan ing dalem Madinah kubira den makomake den sareake sinten Kanjeng Nabi. Kubira den sareake sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir ing dalem Mekah, hijrah tenggene Madinah, den sareake tenggene Madinah. Wa anna ulan satemene Kanjeng Nabi ku as-shadiqu wong kang jujur. Iku as-shadiqu wong kang temen, wong kang jujur. Kanjeng Nabi itu tidak pernah berdusta. Sama sekali tidak pernah berdusta. Apa yang disampaikan itu benar adanya. Wa ana ulan satemene Kanjeng Nabi ku as-shadiqu wong kang bener, wong kang temen, wong kang jujur. Beda dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena punya kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya dia berani berdusta. Jujur fima ing dalam perkara-perkara ing dalam apa wae. Fima ing dalam perkara apa wae. Ja akan gowo sinten Kanjeng Nabi bi kelawan ma. Ja akan gowo sinten Kanjeng Nabi kelawan ma. Ja'a iku nak kapan ta'aluke nganggo lafat bihi ku maknane gowo. Ja'a bihi, ja'a bil marzum ya dia datang dengan membawa makanan. Apa sing disampaikan Kanjeng Nabi itu semua benar adanya. Nabi jujur, tidak mengada-ada, tidak fiktif, tidak orang ngayal, orang karangan, orang benar adanya. Sebab orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka memang inginnya mengalami sendiri. Kalau tidak mengalami sendiri, mereka tidak percaya. Padahal itu bisa dilogikakan. Logikane piye? Logikane padha karo wong buta. Orang yang buta sejak lahir itu sama sekali tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui bahwa dunia ini seperti ini. Ono abang, ono ijo, ono wedhus, ono sapi, ono mobil, ono omah. Itu orang buta sama sekali tidak bisa melihat. Nah, orang yang buta sejak lahir yang tidak bisa melihat, dia hanya bisa meyakini apa yang disampaikan oleh orang yang bisa melihat. Orang yang buta sejak lahir itu dia hanya bisa meyakini bahwa dunia ini ada mikrofon, ada kabel. Dia hanya meyakini, tidak bisa melihat sama sekali. Itu sama dengan yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah, mengalaminya. Dan yang mengalami itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak boleh, yang lain tidak bisa. Sehingga orang-orang kafir itu memang dia tidak percaya. Dia itu maunya percaya itu kalau dia mengalami sendiri, tahu sendiri. Dan itu tidak mungkin, karena kejadian menerima wahyu dan sebagainya itu hanya dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj barang itu tambah mau Kanjeng Nabi tok. Nabi-nabi saliyane Kanjeng Nabi ku gak ngalami Isra Mi'raj ya. Sehingga banyak dari orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik tidak percaya. Kenapa gak percaya? Mergo dhewe iku gelem percaya nak ngalami dhewe.
Padahal apa yang dialami Rasulullah itu tidak mungkin dialami oleh selain Rasulullah. Gambarannya kayak wong buta sejak lahir. Kaso ali munkarin koyok pitakone munkar. Kaso ali munkari nakirin koyok pitakone munkar nangkir. Bisa iku ana jenenge munkar nangkir. Ndok nggone alam barzah, ngene alam kubur. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma dinuka. Ditakoni kasu alim mungkari nakirin kayak pitakone munkar nangkir. Ini juga hanya dialami oleh orang satu kali, tidak bisa beberapa kali. Karena manusia itu hanya mati satu kali, setelah itu hidup dan hidup seterusnya. Kalau hidup bahagia berarti di surga, kalau hidup sengsara berarti di neraka. Ini juga sulit bagi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik untuk menerima. Karena ini adalah sesuatu yang hanya sekali, dan itu harus melewati kematian. Itu sebenarnya hanya bisa diimani, hanya bisa dengan lewat kepercayaan. Tidak bisa kemudian pakai penemuan-penemuan, itu nggak bisa. Pendekatan logika bisa. Seperti orang yang buta sejak lahir, nggak mungkin dia membuktikan itu. Dia hanya percaya. Kasu alimun karina kirin kayak pitakane munkar nakir. Fantabi mongko elingo siro. Fantabi mongko elingo siro. Kada iku kaya mengkono-mengkono soal munkar nangkir, adabun utai sekso warnaimul kobrilan nikmat kubur. Adabun utawi sekso kubur warnaimul kobrilan nikmat kubur. Sebelum hari kebangkitan, menunggu hari kiamat, ada waktu tenggang. Manusia yang sudah mati di alam barzah, di alam kubur itu menerima siksa kubur dan menerima nikmat kubur. Kalau memang ketika hidup di dunia dia adalah orang yang baik, maka dia menerima nikmat kubur. Yaumu kiamatin lan dina kiamat. Yaumul kiamatin lan dina kiamat. Hari kiamat itu hari yang mendadak, tidak bisa diprediksi. Yang jelas harinya hari Jumat, waktunya waktu fajar, subuh. Awae wong turu itu. Kira-kira sekitar waktu fajar, harinya hari Jumat. Untuk tahun dan bulan itu tidak ada keterangan. Yang jelas hari kiamat itu bersifat mendadak, bersifat fujatan, bagdatan, secara tiba-tiba. Orang tidak sadarkan diri, tahu-tahu sudah hari kiamat. Yaumul kiamatin lan dina kiamat. Ini juga sesuatu yang harus diyakini. Yakin gitu aja, nggak bisa dibuktikan. Besok buktinya, sekarang nggak bisa dibuktikan. Nikmat kubur, azab kubur, itu semua pintunya kematian. Nggak bisa kemudian dibuktikan, tapi diimani. Ada pendekatan logika, batu loncatan yang supaya kita paham. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ada bukti otentik,
yaitu mushaf yang sampai sekarang. Tapi kalau hal-hal yang gaib itu cukup diimani, cukup percaya. Kenapa? Sama halnya orang yang buta sejak lahir, nggak bisa memang untuk membuktikan, dia hanya bisa percaya. Jadi kita manusia itu masih punya hijab. Hijabnya yaitu kematian. Karena kita masih hidup, ya kita nggak bisa menjangkau nikmat kubur, siksa kubur. Wabaktul khasri lan den tanah, wabaktun lan den tangekake sanging kubur. Wabaksun lan den tangekake sanging kubur. Orang yang mati hidup kembali. Walak al khasrulan padang mahsyar, setelah bangkit dikumpulkan di padang mahsyar. Semua makhluk tertunduk besok pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Itu tidak ada yang mendangakkan, mengangkat kepalanya, itu nggak ada. Semuanya tertunduk, merasa bersalah semua. Maka kemudian ada yang namanya syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa narulan neraka wal jannatu lan swarga. Wa narulan neraka wal jannatu lan swarga. Neraka iku panggonan sing gak enak, swarga iku panggonan sing enak. Panggonan sing paling gak enak iku neraka, panggonan sing paling enak iku swarga. Lah keimanane menungso iku iso didelok teko nggone ngamale. Kamu itu beriman, tapi kok nggak sholat? Lah, kan aneh. Kamu beriman, kok nggak sholat, nggak puasa? Itu kadar keimanannya berkurang. Kadar keimanannya itu kurang begitu tebal. Dia hanya percaya, tapi konsekuensi kepercayaannya itu sedikit. Mestinya kalau dia percaya, dia bersiap-siap supaya tidak masuk neraka, supaya masuk ke surga. Kamu percaya kalau besok ada operasi masker di pasar? Percaya. Soalnya biasanya dino Jumat, soalnya biasanya dino Minggu operasine. Lalu kalau kamu percaya, bagaimana sikapmu? Ya saya pakai masker supaya tidak didenda, supaya tidak dihukum. Nah, mestinya kan begitu kalau orang percaya itu. Tapi kalau orang dikasih informasi, kamu percaya neraka, kamu percaya surga, percaya. Lah kok gak sholat? Lah kok maksiat? Nah, itu kan kepercayaannya dan perilakunya itu bertolak belakang. Ini yang banyak tidak disadari oleh manusia. Dia percaya, tapi konsekuensi kepercayaannya itu kurang dikawal. Wa narulan neraka wal jannatu lan swarga wal hisabulan hisab dititip preksa ngamale. Wal hisabulan den titip preksa ngamale. Cara saiki di apa jenenge, diaudit. Dihisab itu diaudit. Kamu punya tangan, iya. Kamu gunakan apa? Kamu punya mulut, punya lisan, kamu gunakan apa? Kamu punya harta, kamu gunakan apa?
kamu punya kekuasaan, kamu gunakan apa? Itu namanya hisab. Dititip periksa ngamale, diaudit amale. Orang kaya nang donya paling-paling sing diaudit duwite tok. Ini uang dari mana? Kamu pendapatannya berapa? Pengeluarannya berapa? Kok antara pengeluaran dan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, maka ada pemasukan yang harus dipertanyakan. Pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukanmu, maka ada tanda tanya besar. Ini pemasukan siluman dari mana? Itu kalau di dunia lewat KPK, lewat BPK. Tapi kalau besok di akhirat bukan hanya harta benda, tapi kesemuanya ini. Raga kita ini kan titipan. Kita gunakan untuk apa raga kita ini? Mata, telinga. Kita gunakan apa? Kaki, tangan. Kita gunakan apa? Pikiran. Kita gunakan apa? Mikire ku mikir kanggo apik atau kanggo elek? Itu namanya hisab. Hisab yang totalitas, tidak hanya menghisab, tidak hanya mengaudit keuangan, tapi juga mengaudit perilaku, mengaudit anggota badan manusia, bahkan jiwa manusia. Kamu punya perasaan itu perasaan baik atau perasaan buruk? Kamu punya prasangka itu prasangka yang baik atau prasangka buruk? Kamu punya perasaan syukur apa perasaan tidak syukur? Perasaan yang kecewa. Wah, kecewa saya kepada Allah. Mosok ya ini kok melarat terus umpamane. Wah, Gusti Allah gak adil iki. Gak syukur aku. Iku diaudit kok kowe. Wal hisabulan hisab dan titip periksa amale wal wasnulan timbangane amal. Wal wasnulan timbangane amal. Timbangane amal. Besok hari akhirat, hari kiamat itu ada timbangan amal. Kalau di dunia itu timbangan beras, timbangan apa maneh? Timbangan lengo. Pokoknya timbangan sembako. Utawa timbangan muatan, jembatan timbang. Tapi kalau besok hari akhirat itu, hari kiamat itu ada timbangan amal. Amal kebaikannya lebih beratkah daripada amal kejelekannya? Ditimbang. Wong sregep oleh maca Quran, sregep oleh salat, sregep oleh wiridan. Kira-kira nak ditimbang karo oleh nglakoni maksiat, maksiate lisan, maksiate tangan, maksiate liya-liyane, iku kira-kira abot ndi? Wong iki ibadah sregep, tapi maksiate ya sregep. Ngono ku ya ana wong kaya ngono iku. Ya ana wong sing ibadah sregep maksiate ora patek sregep. Arang-arang ngono ae maksiat. Enek samalike maksiate sregep, istiqomah. Maksiat lo istiqomah. Nek umpamane gak maksiat gawetun setengah mati. Pokoknya nak gak maksiat iku gak iso turu deh. Ketinggalan aku. Getun aku. Sesuk tak bales dendam. Lho ya ana ngono iku. Nauzubillah min dzalik. Tapi nak nglakoni ibadah sawalike getun deh. Mek apa kok ngaji bareng. Cah,
ketinggalan sinetron aku. Kok ngaji bareng, kok ning masjid bareng, kok malah istighosah bareng mek apa? Tiwas ngentekno dhuwit aku, tiwas ngetokno dhuwit. Mek apa aku melok kumpulan-kumpulan. Tiwas diukalok lho. Ibadah kok getun, ibadah kok menyesal. Iki somber ditimbang amale ngene iki. Olehmu ngamal ibadah kira-kira akeh ndi. Wal wasnulan ngamal, wal wasnulan timbangan amal, wal adzabulan siksa, wasawabulan ganjaran. Ono ganjaran. Jemene kok ning akhirat tok donya iku ono siksa, ono ganjaran. Orang yang punya prestasi tentu diberi penghormatan, diberi apa jenenge cindera mata, diberi penghargaan. Sebaliknya orang yang banyak kasus, banyak melakukan kriminal, kejahatan keuangan atau kejahatan sosial, ya dia akan mendapatkan hukuman, mendapatkan apa? Hukum sosial atau hukum pidana perdata dari negara. Nah, besok di akhirat itu juga begitu, lebih dari itu. Sanksi di akhirat itu tidak seperti di dunia. Di dunia paling berapa bulan atau berapa tahun. Tapi kalau di akhirat itu bisa jadi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Wal kaudulan telogo Kautsar iki. Wal kaudulan telogo. Wong sing ngombe banyu telaga iki sak lawas-lawas wis ora ngelak maneh, sudah tidak merasa haus lagi. Wasiratulan wat iku jembatan. Jembatan iku kanggo ngliwati. Nok ngisor iku neraka. Di ujung sirat ini, di ujung jembatan ini ada pintu surga. Wasiratulan wat nak ngamale api mlakune iso cepet. Wes celing langsung. Tapi nak ngamale elek berangkang ngesot gantung-gantung geong-geong ceblok akhirnya. Ana sing mlaku alon-alon tumu kaya wong tuwek. Ceklik suwi, tapi tok nggon. Ngantek teko nggone pintu surga, ya mlebu. Ana sing wis sampe mlebu karek mlebune ceblok. Nauzubillah min. Itu gambaran hidup di dunia juga begitu. Hidup dunia ini kadang-kadang sukses, kadang-kadang tidak pernah sukses, bangkrut, sukses terus apa sukses gak sidone, sing wis sukses apa bangkrut gak sido bangkrut, sukses nih. Iki padha karo wong ngliwati sirat kayak ngono. Wa syafa'atulan syafaat pertolongan syafaati. Wa syafa'atulan syafaate Kanjeng Nabi jenis syafaatul udzma. Syafaat iku ora mung syafaate Kanjeng Nabi. Warasatul anbiya Kanjeng Nabi, ulama iku ya iso nyafaati. Wong tuwa iku ya iso nyafaati anak, anak iso nyafaati wong tuwa. Guru iso nyafaati murid, murid ya iso nyafaati guru. Ana ngono iku. Murid iku luweh alim utawa luweh parek marang Allah Ta'ala.
Ceritane Mbah Jabar kae. Mbah Jabar ngelirip iku kan termasuk turunane Joko Tingkir. Mbah Jabar. Mbah Jabar iku murid. Mbah Jabar iku murid. Lah kapundhute ambune wangi kayak Sunan Pojok. Sunan Pojok iku mbiyen diremeno wong. Senengane ning pojokan pasar. Sopo iki? Dipandang sebelah mata. Wong kok ning pojokan pasar. Lho, dilala kapundhute iku ambune wangi. Ya wali iki berarti. Iki ora wong sembarangan, iki wong sing nutupi amale. Amale sing apik ditutupi ben ora ketok. Muga nek ketok iku biasanya terus ngurangi ikhlas. Nyebabno ujub takabur. Lagi Mbah Jabar yo ngono. Mbah Jabar nglirip iku ambune wangi nalikane kapundhut. Lah gurune dilala iku gurune dadak metu omongane ngene. Lho, muridku ambune wangi. Sok ben aku tambah wangi. Sok ben aku tambah wangi. Dilala kersane Allah. Gurune mati kapundhut iki ambune badhek. Ora ambune wangi, tapi ambune bosok. Nauzubillah min dzalik. Ngono iku secara dohir iki kira-kira Mbah Jabar ku iso nyafaati gurune kira-kira. Lah, syafaat yang paling gede, syafaatul uzma iku syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syafaate Kanjeng Nabi marang pamane yaiku Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir. Mlebu neraka sak lawase, mergo wis dinas karo Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab. Wajib ngeyakino ngono iku. Wajib meyakini Abu Lahab itu masuk neraka. Kenapa? Karena sudah disinggung oleh Al-Qur'an. Sesuatu yang disinggung oleh Al-Qur'an itu bersifat mutawatir atau bersifat mutlak, bersifat absolut. Dan termasuk itu oleh syafaat Kanjeng Nabi Abu Lahab iku tiap dina Senin tok. Tiap dina Senin iku seksane diringano, ora kok gak disiksa. Tetep disiksa tapi seksane ora kaya biasane. Iku ya syafaat uzmae Kanjeng Nabi. Wa ru'yatullahi lan ningali Allah. Wa ru'yatullahi lan ningali Allah li ahli taati. Keduwene ahli taat, li ahli taati keduwene ahli taat. Wong sing ahli ibadah iku bisa ningali Allah. Lah kok iso piye carane mbuh? Sing jelas bakal iso ningali Allah Ta'ala kelawan jengleng. Kaya oleh ningaline menungso marang bulan purnama. Ketok welo-welo, ketok ngeglo. Ora kok samar-samar ora, ketok tenanan. Ketok tenanan. Ngerti tenanan. Gusti Allah bisa ditingali. Iki termasuk nikmat sing paling gede ndok nggone surga ya iki ru'yatullah. Ora kok nikmat sing paling gede iki mangan enak, turu karo widadari. Ora iku ngombe arak ora. Nikmat yang paling enak sok ben iku gene sing bandingi ru'yatullahi azza wa jalla. Ini nikmat yang paling gede. Besok iso. Mbuh wallahu alam piye. Pokoke kudu yakin besok iku menungso sing taat bakal bisa mirsani Allah Ta'ala.
wal khuldu muslimina fil jinan wal khuldu kafirina fin niron. Wallahu a'lam bis. Al-Fatihah.